terkait dengan pernyataan Anies Baswedan di Australia yang mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia sangat buruk, saya jujur tidak kaget. Kalau ada beberapa orang yang kaget dengan pernyataan Anies, berarti orang tersebut belum tahu siapa Anies. Anies ini mempunyai karakteristik jangankan mempermalukan negara, menjual negara pun dilakukan oleh dia demi dukungan politik untuk meraih kekuasaan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin di media sosial, media mainstream ramai diberitakan tentang omongan Anies Baswedan di depan para akademisi di Australia. Rupanya Anies Baswedan ini sedang mengunjungi Australia. Saya tidak tahu agendanya apa, sudah pasti itu adalah pencitraan politik untuk mendukung dia untuk menjadi presiden tahun 2024. Meskipun sampai sekarang belum ada titik terang melalui kendaraan apa Anies Baswedan akan diusung. Karena sampai detik ini koalisi perubahan yang digagas Nasdem belum mendapatkan kesepakatan bulat dengan Demokrat dan PKS. Jadi memang langkah Anies Baswedan ini super kegeeran sebetulnya, tapi tidak ada masalah lah, itu haknya dia. Terkait dengan pernyataan Anies Baswedan di Australia yang mengatakan penanganan COVID-19 di Indonesia sangat buruk, saya jujur tidak kaget. Kalau ada beberapa orang yang kaget dengan pernyataan Anies, berarti orang tersebut belum tahu siapa Anies. Anies ini mempunyai karakteristik jangankan mempermalukan negara, menjual negara pun dilakukan oleh dia demi dukungan politik untuk meraih kekuasaan. Jadi kita tidak perlu terkaget-kaget, Anies akan begitu. Australia adalah sekutu Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Sudah pasti ini terkait dengan dukungan Amerika Serikat kepada Anies Baswedan. Tidak ada masalah. Kita buktikan saja siapa yang kuat. Kepentingan politik pragmatis Amerika Serikat untuk menguasai sumber daya alam dan geopolitik di Indonesia atau rakyat Indonesia yang berdaulat. Kita sudah melihat tanda-tanda ke arah sana. Ada isu Boston Club, ada kunjungan duta besar Amerika Serikat di Indonesia ke markas PKS, ada pertemuan antara Anies Baswedan dengan duta besar Amerika Serikat di Indonesia. Ini sebetulnya sudah tanda-tanda bahwa memang begitu pola tingkah Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu diberitakan juga tentang data-data yang sudah layak dipublikasi di Amerika Serikat, ternyata benar. Jatuhnya Orde Lama di bawah pimpinan Bung Karno yang digantikan oleh Soeharto itu benar-benar sesuai dengan analisis beberapa orang bahwa ada kepentingan Amerika di belakangnya. Ini pun demikian. Karena selama pemerintahan Presiden Jokowi, kita melihat kemampuan seorang Jokowi untuk menangkal pengaruh besar Amerika Serikat itu membuat Amerika Serikat jengkel juga. Presiden Jokowi mempunyai hubungan yang akrab dengan Presiden Vladimir Putin, Rusia. Juga mempunyai kerjasama yang harmonis dengan pemerintah Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Jadi ini membuat Amerika ketar-ketir. Amerika dari dulu begitu. Dulu mengatakan Irak di bawah Presiden Saddam Hussein ada senjata biologi di sana. Ternyata
begitu diserang dan PBB manut dengan Amerika Serikat sampai Irak porak-poranda ternyata tidak diketemukan tuduhan senjata biologis tersebut. Saddam Hussein keburu meninggal, rakyat Irak sudah terpecah belah, pemerintahannya sampai sekarang tidak stabil. Amerika Serikat bisa lenggang kangkung pulang dan mencari sanksi atau sasaran yang lain. Ada pengakuan juga dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, bahwa Amerika Serikat dibalik pembentukan ISIS. Apa yang terjadi? Seperti memelihara anak singa, begitu ISIS membesar, memporak-porandakan negara Timur Tengah, Suriah, Libya, Irak, Lebanon, Amerika Serikat cuci tangan juga. Jadi kepentingan Amerika Serikat mungkin juga dibantu oleh sekutu politiknya di kawasan Asia Pasifik, Australia, saya kira bukan rahasia lagi, bisa jadi. Karena Australia sangat berkepentingan dengan Indonesia. Meskipun bagi saya aneh juga, pemerintah Australia selama ini, beberapa Perdana Menteri sangat akrab dan mempunyai hubungan harmonis dengan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Anies Baswedan, pencitraan di Australia itu biasa-biasa saja. Karena apa? Karena kita tahu karakter seorang Anies Baswedan yang oportunis dan pragmatis. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa minta dukungan kepada siapa saja, tidak memperdulikan marwah kehormatan NKRI, negara tanah airnya dia, hanya demi kursi kekuasaan. Sahabat Indonesia, kepentingan asing dalam Pilpres 2024 itu suatu keniscayaan. Karena mereka menganggap Indonesia adalah negara yang sangat strategis di kawasan Asia Pasifik. Indonesia mempunyai hubungan dekat dengan Eropa, dengan Amerika biasa-biasa saja. Jadi wajar kalau Amerika dan sekutunya itu agak kegerah dengan politik internasional dari seorang Jokowi. Kita tahu Anies Baswedan adalah antitesis dari seorang Jokowi. Dia akan berusaha memporak-porandakan semua legacy yang sudah dibangun Presiden Jokowi nantinya. Seperti contoh suara dia, katakannya betapa buruknya penanganan COVID-19. Dia tidak sadar bahwa selama ini pemerintah sudah mendapatkan pengakuan internasional dari WHO, dari negara-negara lain, bahwa penanganan COVID di Indonesia luar biasa hebat. Tanpa perlu lockdown, kita survive. Dan ekonomi kita pun survive dibandingkan negara lain. Itu tidak akan dilihat oleh Anies Baswedan. Karena apa? Kepentingan pragmatis songongnya dia. Anies juga harus mempertanggungjawabkan berapa dana COVID yang sudah digelontorkan pemerintah pusat. Dan penanganan COVID Anies apa? Dia pernah berjanji berkuar-kuar membangun lab yang luar biasa canggih di Jakarta. Hasilnya apa? Pret, tidak pernah ada hasilnya. Janji palsu. Ini akan terjadi kalau orang pragmatis oportunis ini menjadi pemimpin. Sahabat Indonesia, kesalahan rakyat Jakarta tahun 2017 jangan sampai diulang oleh rakyat Indonesia. Kita harus memenangkan akal sehat dan kewarasan untuk mempertahankan NKRI. Jangan sampai negara ini digadekan oleh pemimpin yang pragmatis dan oportunis. Kita harus mencari calon presiden yang sangat nasionalis dan Pancasilais. Kita harus mencari calon presiden yang mau dan mampu melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Dan kita pun harus mencari sosok seorang pemimpin nasional yang berani menghadapi kelompok-kelompok intoleran
kelompok-kelompok radikal, dan kelompok-kelompok terorisme. Dan 3 kriteria ini tidak kita dapatkan dari seorang Anies Baswedan. Jadi sudah terang benderang, jangan kita terjerumus seperti rakyat Jakarta tahun 2017-2022. Rakyat Jakarta telah terjerumus memilih pemimpin yang salah. Hasilnya tidak ada apa-apa. Jakarta mengalami setback, mundur. Pembangunan yang sudah rintis gubernur waktu itu Pak Jokowi diteruskan oleh Basuki Cahayapurnama, diteruskan oleh Jarod Saiful Hidayat, tidak berbekas, justru dihilangkan sama sekali. Contoh saja, rumah DP 0 rupiah ada hasilnya? Tidak. Sodetan Ciliwung ke BKT dilaksanakan? Tidak. Warisan stadium di JIS Jakarta International Stadium, apakah itu membanggakan? Hanya tongkrongannya saja, ternyata di baliknya mempunyai perencanaan yang buruk, evakuasinya buruk, tata lingkungannya buruk, sehingga menjadi warisan yang sangat mencemaskan keselamatan masyarakat. Jadi sahabat Indonesia, kita tidak perlu harus marah dan bereaksi berlebihan terhadap apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Sekali lagi saya katakan, jangankan menjelek-jelekan bangsa sendiri, jangankan menggadekan kehormatan bangsa sendiri. Mungkin kalau menjual bangsa sendiri, negara sendiri pun akan dia lakukan hanya demi kursi kekuasaan. Itulah Anies Baswedan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya atas permintaan banyak orang untuk mengomentari ucapan Anies Baswedan di Australia. Kalau saya tidak kaget, saya tahu karakter seorang Anies Baswedan seperti apa. Jadi kita tidak usah kagetan, nggak usah ngumunan kalau bahasa Jawanya. Jadi itulah karakter seorang Anies Baswedan yang tidak layak menjadi pemimpin nasional Indonesia sampai kapanpun. Baik, terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskam.